Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah melakukan pendataan jumlah UMKM sebelum melaksanakan program penguatan kewirausahaan agar pemerintah dapat memilah UMKM yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan pendampingan. Salah satu arah kebijakan dalam prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 adalah penguatan kewirausahaan melalui UMKM. Anggota Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah melakukan pendataan jumlah UMKM terlebih dahulu agar pemerintah dapat memilah UMKM mana yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendampingan. Siti Mukaromah menjelaskan, tidak adanya data konkret terkait jumlah UMKM Indonesia akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan program penguatan UMKM. Nah, harapannya ke depan ketika dengan pendataan ini dilakukan, lalu pendataan ini juga nggak bermasalah, artinya bisa sesuai dengan harapan, kita harapkan mereka akan menjadi bagian dari kelompok UMKM yang bisa didampingi dan dikawal oleh negara, oleh pemerintah, bisa juga mungkin melalui seperti pendampingan BUMN atau mungkin pendampingan yang justru juga bisa dilakukan oleh para pengusaha sukses yang dari swasta. Kita ingin mereka terdampingi secara maksimal dengan harapan mereka akan menjadi kelompok yang sukses, akan menjadi pelaku UMKM yang handal. Dalam arah kebijakan nasional penguatan kewirausahaan UMKM tahun 2024, program kerja akan diprioritaskan pada 9 hal. 3 di antaranya adalah peningkatan partisipasi UMKM dalam global value chain, kemudahan akses pembiayaan, serta perluasan akses pasar dan kemitraan usaha. Ken dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI mendorong pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencermati pola gizi pada anak, sehingga anak mendapatkan konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Saat menghadiri acara hari lahir Fatayat NU ke-73 di Semarang yang bertemakan penanganan kemiskinan ekstrim yang berdampak pada penurunan stunting, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyerukan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin mengutarakan diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari partisipan dan organisasi masyarakat untuk membantu memaksimalkan program pengentasan kemiskinan. Kesimpulan kita sama, pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat, ibu-ibu muda, tentu saja tidak juga bisa berjalan sendiri-sendiri, butuh penopang organisasi-organisasi kemasyarakatan, pimpinan-pimpinan perempuan. Nah, Fatayat NU bisa mengambil peran itu. Tapi tentu Fatayat NU tidak akan bisa optimal tanpa difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah harus memberikan dorongan agar seluruh pihak terlibat menangani stunting di kekinian maupun yang terus berproses. Stunting tidak hanya di desa, di kampung-kampung, di remote area, di daerah yang jauh, tapi di kota-kota karena sudah menyangkut kemampuan mengkonsumsi makanan bergizi. Muhaimin juga berharap tumbuhnya kesadaran masyarakat agar mencermati pola gizi pada anak sehingga mereka mendapatkan konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak sistem pemilu tertutup sehingga kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Anggota DPR RI menilai putusan tersebut sebagai langkah awal menjadikan sistem pemilu ke depan lebih baik lagi. Anggota DPR RI Supriyansa menyambut baik putusan MK yang menolak sistem pemilu tertutup.
Menurutnya, putusan tersebut membuat kedaulatan akan tetap berada di tangan rakyat. Dengan sistem yang ada sekarang ini, terbuka, justru memberikan kualitas yang bagus, di mana rakyat bisa bersentuhan langsung dengan calon-calon yang mereka akan pilih. Mereka bisa melihat secara langsung kualitasnya. Mereka bisa melihat secara langsung adakah calon wakil rakyat ini turun kepada masyarakat. Sementara itu, anggota DPR RI Arteria Dahlan mengakui ulasan terkait putusan MK tersebut sangat komprehensif dan menjadi pengayaan dalam konteks kehidupan hukum, khususnya hukum ketatanegaraan dan demokrasi. Pada prinsipnya kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kami pastikan ini merupakan bagian daripada peradaban hukum dan pengayaan serta penguatan demokrasi. Kami jauh-jauh hari sudah siap dengan segala macam sistem pemilu. Insya Allah dengan didukung oleh kekuatan rakyat, Bapak Ibu semua, kita semakin hari semakin dikuatkan. Dijelaskan Hakim MK Suhartoyo, salah satu pertimbangan dari putusan MK adalah sepanjang sejarah Konstitusi Indonesia tidak pernah mengatur soal jenis sistem pemilu yang digunakan dalam memilih anggota legislatif. Rifki Dantri, TVR Parlemen melaporkan. Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu perayaan hari besar umat Islam yang identik dengan kegiatan memotong hewan kurban. Salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan kurban yang terbaik. Namun saat ini terdapat wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan kurban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan tempat penjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini.
agar hewan yang dijadikan kurban benar-benar layak dan sehat. Langkah ini harus dilakukan karena semakin maraknya kasus penyakit mulut dan kuku serta adanya wabah penyakit baru yakni lumpy skin disease atau LSD yang menyerang sapi dan kerbau di beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah juga diminta mengintensifkan program vaksinasi hewan ternak sebagai antisipasi penyebaran PMK dan wabah LSD. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Perayaan Idul Kurban menjadi alegori syarat makna bagi manusia. Selain sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan, nilai kurban melukiskan bentuk pengorbanan harta benda yang disukai untuk orang lain. Salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan kurban yang terbaik. Beberapa hewan yang bisa dijadikan kurban seperti sapi, kambing, kerbau, atau domba haruslah dalam keadaan yang baik dan sehat. Masyarakat diingatkan agar tetap waspada dan awas ketika membeli hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha nanti. Jangan sampai hewan kurban yang dibeli ternyata terpapar penyakit kuku dan mulut atau PMK atau virus yang dapat mengancam kesehatan. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih hewan kurban untuk disembelih. Menyusul masih ditemukannya sejumlah sapi dari berbagai daerah yang disinyalir mengidap penyakit berbahaya. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga rantai pasok hewan kurban jelang Idul Adha tahun ini. PMK ini kan penyakit yang dialami oleh hewan beberapa tahun yang lalu sehingga mengganggu pasokan sapi dari daerah timur. Belum lagi kondisi mengangkutnya yang sangat terbatas. Saya berharap bagaimana kondisi Idul Adha yang akan datang itu tidak terganggu dengan hal tersebut. Dan sekali lagi harus kita antisipasi kondisi PMK, kemudian transportasi, bagaimana mengantarkan hasil ternak ini agar bisa dipasoki seluruh Indonesia, terutama di Jawa. Dan mudah-mudahan ya menjelang Idul Adha yang akan datang ini semuanya akan bisa aman-aman saja. DPR juga mendorong pemerintah untuk mewaspadai ancaman wabah penyakit yang kian berkembang pada hewan ternak. Kementan harus mengawal hingga ke wilayah pelosok untuk memastikan tim kelayakan dan kesehatan hewan kurban ada di setiap daerah. Sekarang penyakit juga sudah banyak, sekarang bermunculan yang baru namanya LSD dan antraks juga sebetulnya belum usai. Kemudian PMK juga belum zero case. Kemudian itu tadi yang baru LSD dan memang harus ada upaya cepat dari pemerintah. Dan tadi juga kami mendorong supaya tim dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu bisa linear sampai ke daerah, sampai ke dinas kabupaten untuk memastikan tim pengawas kesehatan dan kelayakan hewan yang akan menjadi kurban untuk di Idul Adha nanti itu dipastikan ada di setiap kabupaten, ada di setiap daerah gitu. Selain pemeriksaan kesehatan dan kondisi hewan kurban, pendistribusian vaksin juga harus terus dilakukan. Untuk itu, DPR berharap ada alokasi anggaran yang cukup untuk melakukan vaksinasi pada hewan ternak di seluruh wilayah Indonesia. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk vaksin. Jadi tidak ada alasan bagi daerah-daerah yang calon hewan kurban itu tidak divaksin, karena hampir seluruh daerah kami sudah kirimi untuk vaksin-vaksin itu, tinggal pelaksanaan di daerah itu, dan saya yakin di daerah sudah dilaksanakan. Nah, dengan demikian ada riwayatnya sapi itu, ini sapi dibeli dari mana, siapa pemiliknya, divaksin pada tanggal berapa. Nah, dari situ diketahui bahwa ini sapi sudah divaksin dan pasti sehat. Agar tidak salah beli, berikut tips atau kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Kondisi hewan kurban harus dalam keadaan sehat. Ini dapat dilihat dari matanya yang masih cerah, cermin hidung yang bersih,
Secara fisik tidak kurus, gerakan lincah, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan kurban juga tidak dalam keadaan cacat, tidak buta, pincang, tanduk dan daun telinga juga masih terlihat utuh. Selain itu, hewan yang ingin dikurbankan juga harus dalam keadaan yang telah cukup umur sesuai dengan jenis hewannya. Sekretariat Jenderal DPR RI kembali mengikuti pameran legislatif Sulut Go Expo 2023 yang dihadiri oleh seluruh lembaga legislatif di sekitar Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17. Sekretariat Jenderal DPR RI kembali mengikuti pameran legislatif Sulut Go Expo 2023 yang dihadiri oleh seluruh lembaga legislatif di sekitar Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 14 hingga 17 Juni 2023 di Lapangan Taruna Remaja Gorontalo. Kepala Bagian Humas Setjen DPR RI Minarni menjelaskan, pameran legislatif Sulut Go Expo 2023 mengusung tema peran legislatif dalam pemberantasan korupsi, dan pameran ini bertujuan mengenalkan tugas dan fungsi legislatif kepada masyarakat. Mari kita simak laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Kota Gorontalo. Dimanapun Anda berada, saat ini melaporkan langsung dari Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo, yang mana pada malam hari ini dilakukan pembukaan acara Legislative Expo Sulut Go 2023. Adapun ini adalah gelaran yang ke-11 kalinya, yang mana sebelumnya acara ini selalu rutin diselenggarakan di Kota Manado, namun pada tahun ini digelar di Kota Gorontalo. Artinya ini adalah pertama kalinya gelaran Sulut Go Expo digelar di Kota Gorontalo, sehingga masyarakat yang hadir terlihat cukup antusias memadati Lapangan Taruna Remaja pada malam hari ini. Adapun acara ini dibuka oleh Wali Kota Gorontalo, Bapak Martin Taha, dan juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan juga hadir anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Ida Saidah Rusli Habibi, yang mana beliau juga menyempatkan hadir dalam kesempatan kali ini dan mengunjungi booth dari Humas DPR RI serta menyaksikan seluruh produk-produk yang dihasilkan DPR RI. Selain itu juga dalam acara ini juga banyak sekali UMKM yang dihadirkan khas Gorontalo. Pemirsa bisa melihat di belakang saya cukup antusias masyarakat yang hadir, dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Gorontalo, yang mana ini menjadi pertama kalinya acara ini digelar, dan diharapkan melalui kegiatan ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Gorontalo serta meningkatkan jumlah investasi yang masuk ada di Kota Gorontalo.
Berdasarkan laporan disampaikan oleh panitia bahwa jumlah hadirin yang mendatangi lapangan Taruna Remaja ini sebanyak 500 pengunjung. Itu pun yang terdaftar secara resmi, sehingga banyak sekali masyarakat yang di luar tamu undangan yang cukup memadati lapangan Taruna Remaja pada kali ini. Selain itu juga kegiatan ini berlangsung dari tanggal 14 sampai 18 Juni 2023, yang mana nanti selama 4 hari masyarakat Gorontalo bisa secara gratis masuk ke arena Legislatif Sulut Go Expo untuk menikmati sajian dari pameran lembaga-lembaga legislatif yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan juga Provinsi Gorontalo. Namun secara khusus DPR RI sebagai lembaga legislatif di tingkat pusat juga turut serta meramaikan serta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar Gorontalo guna memberikan suatu pandangan dan juga pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga diharapkan ini terciptanya suatu hubungan yang baik antara legislatif dan juga dengan masyarakat. Selain itu juga masyarakat bisa secara bebas menikmati sajian kuliner yang disajikan khas Gorontalo, sehingga diharapkan meningkatkan perekonomian di kota Gorontalo. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Kembali ke studio. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Vincent Aldi.
Ya, terima kasih rekan Nazia, dan apa kabar pemirsa? Mari kita simak apa saja yang menjadi sorotan di media online pada hari ini. Berita pertama pemirsa yang menjadi sorotan di media online yaitu Komisi 6 DPR RI setujui usulan PMN kepada 4 BUMN. Ya, pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa sorotan dari media online pada hari ini yang berisi mengenai Komisi 6 DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis 15 Juni 2023 resmi menyetujui usulan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 5,7 triliun kepada 4 BUMN, yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero atau IFG dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney dan PT Reasuransi Indonesia Utama Persero dan PT Raja Wali Nusantara Persero atau ID Food. Dan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengungkapkan, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia mendapatkan suntikan PMN sebesar 3.000 miliar rupiah. Dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya, PT Aviasi Pariwisata Indonesia sebesar 1.193 miliar rupiah dalam rangka pembangunan infrastruktur kawasan ekonomi khusus Mandalika dan Sanur. Lalu PT Asuransi Indonesia Utama sebesar 1.000 miliar rupiah pemirsa dalam rangka risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri. Dan PT Raja Wali Nusantara sebesar 500 miliar rupiah dalam rangka investasi dan modal kerja. Lebih lanjut pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta Menteri BUMN memperhatikan catatan-catatan dari fraksi-fraksi yang terkait dengan usulan yang bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN di tahun 2023. Dan beralih pemirsa ke berita selanjutnya yaitu yang menjadi headline di media online, Puan pastikan DPR RI siap jalankan putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu terbuka. Dan dari beberapa media yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan DPR RI siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu. Dan hal ini menyusul ditolaknya gugatan dalam perkara pengujian materi dan judicial review pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dan dari sini sehingga sistem pemilu tetap pada sistem proporsional terbuka untuk pemilu di tahun 2024. Dan dalam keterangan resminya pemirsa pada Kamis 15 Juni 2023, Puan pun mendorong semua pihak untuk taat pada konstitusi dengan menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan hal tersebut diperlukan demi mendorong kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilu 2024. Puan juga menekankan agar KPU dan Bawaslu bekerja sama dengan pemerintah, DPR RI, serta aparat keamanan untuk memastikan kelancaran pemilu yang merupakan tonggak penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memberikan suara kepada rakyat untuk menentukan masa depan mereka. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Komisi 6 DPR RI setujui usulan PMN kepada 4 BUMN, serta Puan Maharani pastikan DPR RI siap jalankan putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu terbuka. Kembali ke rekan Asia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.